Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Nah, kepada Aris Nasola dipersilakan pimpin doanya. Baiklah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Basit Setiawan, Azima Aidilia, Rizky Maisyarah. Di sini Ibu ingin bertanya, kalian suka tidak melihat berita? Suka, Bu. Suka. Nah, Ibu ada lihat di internet ya bahwa sekarang itu lagi maraknya pembulian di sekolah. Nah, salah satu kasusnya itu ada di SMPN 8 Depok. Nah, di mana di SD 8 Depok ini ada seorang anak, dia itu memiliki keterbatasan disabilitas ya anak tersebut. Nah, maka dari itu anak ini yang menjadi bahan pembulian teman-teman di sekolahnya. Saking dia seringnya dibully oleh temannya, bahkan dia itu tidak percaya lagi terhadap diri dia sendiri. Dan bahkan lebih parahnya lagi, dia tidak mau lagi ke sekolah. Mungkin dia merasa di kelas itu tidak aman lagi bagi dia, karena teman-teman dia sering mencaci maki dia, mengejek dia, dan lain sebagainya. Anak-anak perlu kita ketahui apa sih contoh pembulian itu, ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Kepada Haryanta, apa contohnya? Mengejek teman, Bu. Iya, selain mengejek teman ada yang lain lagi? Memukul. Iya, memukul lagi? Iya, menjambak. Nah, pembulian ini bukan hanya kekerasan saja ya teman-teman, tetapi juga seperti mencaci maki temannya, ada yang mencela temannya sendiri, ada juga yang bahkan mengejek latar belakang keluarga anak tersebut. Nah, maka dari itu kita semua tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, di sini Ibu ada sebuah kertas. Nah, coba anak-anak perhatikan kertas ini. Kosong, Bu. Kosong kan? Iya. Iya. Kosong. Nah, kita ibaratkan kertas putih ini seperti perasaan seseorang ya teman-teman. Nah, coba kalian ejek kertas ini. Jelek, iya jelek. Lagi? Kerunya lagi? Tidak, kosong lagi? Apa? Limpa lagi? Tidak ada manfaatnya. Nah, coba kalian lihat keadaan kertas ini seperti apa sekarang? Hancur. Lagi? Jelek, berantakan. Nah, mungkin teman-teman kita itu bisa ya, mungkin kita memaafkan teman-teman kita yang sudah mengejek kita. Tetapi pada dasarnya di lubuk hati dia yang paling dalam, dia tidak akan lupa apa yang teman-teman katakan kepada dia tadi. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga lisan kita, selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa orang-orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang menghargai sesama. Nah, jika teman-teman ingin menjadi orang yang sukses ataupun hebat, maka mulailah dengan menghargai orang lain dan peduli sesama. Kalian ada yang tahu tidak, minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Lupa, Bu. Enggak tahu. Kita pembulian. Iya, benar sekali. Kasus pembulian ya. Nah, di sini kalian masih ingat nggak apa sih contoh-contoh dari
dari pembulian tadi? Tidak, Bu. Dia tahu tidak? Tidak. Contohnya Bu ya. Iya. Menghinakan pada barangnya. Iya, lagi Menertawakannya. merupakan contoh dari pembulian. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, pembulian itu termasuk perilaku terpuji atau tercela? Tercela. Ya, benar sekali. Pembulian itu termasuk perilaku tercela. Di mana kita tidak boleh ya mencela teman kita, mengejek latar belakang teman kita dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Di sini ada yang tahu tidak apa sih perilaku terpuji itu? Contohnya seperti apa misalnya? Berbakti kepada orang tua. Iya, benar sekali. Tolong menolong. Tolong menolong. Perilaku terpuji ini itu seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan juga menghormati orang lain. Berbakti kepada orang tua itu adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, dan tidak pernah membantah perkataan dari orang tua, apalagi berbicara kasar ya pada orang tua. Nah, kalian tahu nggak apa sih ciri-ciri anak yang berbakti itu? Menuruti perkataan orang tua. Iya, Disuruh orang tua. Iya. Mendoakan. Iya, benar sekali. Nah, itu semua merupakan ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya yaitu berbakti kepada guru. Nah, berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, taat, patuh, dan menghormati guru. Nah, ciri-ciri dari orang yang berbakti pada guru itu misalnya seperti apa? Misalkan disuruh mengerjakan PR. Masuk tepat waktu. Iya, masuk tepat waktu lagi. Ketika gurunya mengajar, kita memperhatikan guru. Dan juga ketika kita bertemu guru di jalan, bagaimana harus saling sabar. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar semua manusia bisa mengenal dan juga menghormati satu sama lain. Contoh dari menghormati orang lain apa? Mendengarkan pendapatnya. Iya, lagi? Mau berteman walaupun berbeda suku. Benar sekali. Nah, itulah ya perilaku terpuji tadi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Aris dan Solah, apa saja tadi? Ada 3 poin. Berarti kamu tadi tidak memperhatikan saya ya? Tahu. Berarti Aris tidak berbakti kepada guru. Ada yang tahu? Saya, Bu. Pada Haryata ada 3 tadi. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama. Iya, benar sekali. Nah, maka dari itu kita semua harus ya menghormati orang, maupun itu dalam latar belakang yang berbeda atau suku-suku yang berbeda ya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, kalian tahu tidak rukun Islam itu ada berapa? 5. Iya, benar sekali. Rukun Islam, coba sebutkan apa saja? Iya, benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam yang keempat, apa? Zakat. Iya, benar sekali, zakat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi zakat, Ibu ada satu video mengenai tentang zakat.
Harap diperhatikan ya semuanya. Iya Bu. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Gak tahu deh, kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Dinta, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, Dinta memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam hukum Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap membayar puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan memberikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada batas waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Nah, baiklah Rana, itulah tadi video mengenai zakat. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Sedikit saja dari video yang telah ditampilkan tadi. Ada yang bisa? Pada Basit, disilakan. Jadi zakat itu adalah rukun Islam, salah satu rukun Islam yang keempat, di mana kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, bayar zakat ini per orangnya kalau bisa diliterkan 3,5 dan sedangkan dikilokan 2,5 dan bisa juga bayar dengan uang seharga 1 kilo beras tersebut. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu pada Basit. Nah, pengertian zakat menurut bahasa. Nah, zakat secara bahasa berarti suci atau subur. Suci atau subur. Sebelumnya jika Rana ingin mencatat, silakan dicatat ya. Ya Bu. Nah, sedangkan menurut syariat, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim apabila syaratnya sudah terpenuhi. Nah, adapun di sini macam-macam zakat. Ada yang tahu tidak? Macam-macam zakat itu ada berapa? 2. Iya, benar sekali. Zakat itu terbagi menjadi 2.
Zakat apa saja? Zakat Zakat fitrah. fitrah. Yang kedua ini zakat apa? Zakat mal. Mal. Iya benar sekali, zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setelah di akhir bulan suci Ramadan. Nah, biasanya zakat fitrah ini berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dibayar dari harta kekayaan seseorang apabila harta tersebut sudah mencapai nisab atau sudah dimiliki selama 1 tahun. Adapun syarat wajib zakat mal. Ada yang tahu syarat wajib zakat mal apa? Belum. Nah, di sini syarat wajib zakat mal itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yang tahu tidak apa? Harta milik sendiri. Iya. Tapi itu bagian keempat. Mampu. Kurang tepat lagi? Tidak tahu? Dokter. Iya, balik, benar sekali. Yang ketiga yang tahu? Tidak dia tahu. Kan kurang tepat. Merdeka. Merdeka. Yang keempat? Harta milik sempurna milik sendiri. Iya. Ataupun hartanya sudah mencapai nisab. Yang kelima, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Yang kelima yaitu hartanya sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, itulah syarat wajib zakat mal. Selanjutnya, adapun orang yang berhak menerima zakat. Ada yang tahu apa saja orang yang berhak menerima zakat? Fakir. Iya, fakir. Musafir. Kedua, Miskin. miskin. Gharib. Orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Yang ketiga, Gharib atau orang yang berhutang. iya, orang yang berhutang. Ibu gak kelihatan. Tadi, Musafir. Musafir. Fisabilillah. Aku musafir. Musafir. Lagi? Orang yang bertanggung jawab Allah. Iya. Seperti ustaz, guru, Orang yang mengurus zakat biasanya disebut apa? amil zakat. Iya, benar sekali. Amil zakat. Lagi? Ada yang tahu? Orang yang baru pertama kali masuk Islam disebut? Mu'alaf. Nah, fakir di sini
miskin di sini orang itu dia bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Itu disebut miskin. Nah, selanjutnya yaitu amil. Nah, amil ini disebut orang yang mengelola zakat. Jadi, amil ini berhak juga menerima zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah, ada yang tahu? Orang yang masuk Orang Islam. Ya, orang yang masuk Islam. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Budak. Iya. Yang keenam yaitu orang yang berhutang. Iya, orang yang berhutang. Nah, di sini orang yang berhutang itu bisa atau berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjalan di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu musafir, orang yang sedang berpergian. Nah, selanjutnya adapun hikmah dari kita berzakat. Ada yang tahu apa hikmahnya? Membersihkan harta. Iya, membersihkan harta. Dari segala Bahagia, Bu. bahaya dan musibah. Iya, apa? Bahagia. Bahagia, iya. Membantu orang lain. Iya, benar sekali. Semua yang Nana sebutkan tadi benar semua. Ya. Yeay. Nah, mungkin itulah tadi penyampaian tentang materi zakat. Di sini Ibu ada satu metode yaitu TGT. Ada yang tahu metode TGT apa? Tahu, Bu? Enggak. TGT itu adalah tim game. Oh, dengan main ya, Bu. Iya, tadi ini bermain sambil belajar. Kalian sudah ingat semua kan materi yang disampaikan tadi? Insya Allah sedikit ya, sedikit tidak. Insya Allah siap. Selanjutnya kita pembagian kelompok dulu ya. Begitu dari Aris. 1, 2, Aduh. 2. 1 sampai 2 berikutnya. 2. Nah, yang angkanya dapat 1 sama 1, yang angkanya dapat 2 sama 2. 2 di sini kan, Bu? Iya, 1 di sini. Silakan. Ya. Baiklah, di depan papan tulis ini kan ada 2 karton ya, dan juga ada angkanya. Nah, cara bermainnya, ini kan ada angka 5. Kalian berapa satu kelompok? 5. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, ada yang 4, ada yang 5. Berarti nanti kalian berbaris, cara mainnya itu berbaris. Nanti satu orang satu mengerjakan soal. Oke, Bu. Nah, di dalam ini ada soal. Nanti kalian tulis jawabannya di sini. Paham? Baru siap, Bu. Nah, nanti misalkan ini kan ada yang 4 orang. Nah, berarti nanti 1 orang bisa 2 jawabnya ya. Oke, Bu. Siap. Mesti ada yang ingin ditanyakan terkait permainan kita hari ini? Tidak. Tidak. Silakan berdiri, anak-anak. Maju, Bu. Iya, sampai di sini. Nah, di sini ya. Jangan. Ya, kita mulai dari sekarang. Kita kembali basit ini. Nah, selanjutnya yang kedua silakan maju. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang zakat. Nah, hari ini Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian tentang materi zakat. Nah, kepada Rizky Mesaro, apa sih pengertian zakat?
sebagainya, menyesuaikan di mana tempat kita tadi, makanan pokok di tempat tersebut tadi apa. Nah selanjutnya yaitu zakat mal. Nah zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan yaitu berupa harta yang hartanya ini telah mencapai nisab. Nah biasanya harta ini seperti emas, perak, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ibu ingin bertanya kepada Azimah, kapan sih membayar zakat fitrah itu waktunya? Sebelum Idul Fitri. Iya benar sekali. Nah zakat fitrah ini biasanya membayarnya awal bulan Ramadan atau sampai sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Nah kepada Salwa Aryani, apa sih kan orang yang berhak menerima zakat itu kan ada berapa? Ada 7, tapi yang saya ingat tuh 3. Coba sebutkan apa saja? Orang fakir miskin, orang yang tidak mempunyai yatim piatu, dan orang yang janda. Iya, benar sekali. Nah, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai apapun, baik dari harta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu miskin. Nah, miskin ini dia masih mempunyai pekerjaan, tapi hanya mencukup untuk makan sehari saja, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu amil. Amil ini adalah orang yang mengelola zakat. Yang keempat yaitu musafir, mualaf. Nah, mualaf ini adalah orang yang baru pertama kali masuk Islam. Yang kelima yaitu rikob. Nah, rikob ini adalah golongan ataupun orang yang ingin terbebas dari utangnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu
Iya, benar sekali tentang zakat. Di sini ibu ingin bertanya, zakat itu terbagi menjadi berapa? Iya, apa saja? Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada Astari, apa sih zakat fitrah dan zakat mal itu? Zakat fitrah berupa makanan pokok, zakat mal itu harta. Iya, benar sekali. Zakat fitrah ini merupakan wajib dikeluarkan oleh umat muslim, di mana zakat fitrah ini bisa berupa beras, gandum, dan lain sebagainya. Tapi menyesuaikan tempat makanan pokok tersebut, di mana tempatnya seperti itu. Selanjutnya, zakat mal ini zakat yang dikeluarkan berupa harta, yaitu seperti emas, perak, pertanian, perdagangan yang sudah mencapai nisab. Ibu ada sedikit ice breaking ya. Ibu lihat kalian ini kurang semangat. Sebelum kita pulang kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan diri semuanya. Nah, ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ini namanya ice breaking tepuk semangat. Kayak gini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum pulang, ibu di sini ada sedikit kata-kata untuk kita semua ya. Perlu kita ingat, kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan, asal kita harus saling berusaha dan mencoba apa yang akan kita sampaikan, kita dapatkan ke depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita belajar rukun